Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Bimo. Hari ini saya akan penjelasan tentang tugas 7 di materi ke-7 slide 8 dan slide 9. Oke, ini ada bentuk bagan organisasi. Yang pertama ada bentuk piramid, bentuk vertikal, bentuk horizontal, dan bentuk lingkaran. Saya lupa menyebutkan nama saya Bimo, NIM 1814103338, kelas SI 6SP. Oke, kita akan ke arah penjelasannya. Saya mengambil penjelasan dari blog Almas Miharza, bentuk-bentuk bagan struktur organisasi. Yang pertama tadi ada bentuk piramid. Bentuk piramid yang paling banyak digunakan karena sederhana, jelas dan mudah dimengerti. Suatu organisasi di mana bentuk adalah bagan organisasi, bentuk piramid adalah suatu organisasi di mana bentuk bagan organisasi tersebut menyerupai piramid, di mana suatu pimpinan tinggi ada paling atas piramid dan tingkatan pimpinan menengah dan bawahan ada di bagian bawah. Bentuk piramid seringkali dipakai di organisasi-organisasi karena bentuk piramid ini mudah dimengerti dan dipahami. Memiliki cirinya antara lain memiliki jumlah organisasi yang tidak banyak sehingga tingkat-tingkat hierarki kewenangan sedikit. Jumlah pekerja atau bawahan yang harus dikendalikan cukup banyak. Pada jumlah jabatan sedikit sebab tingkat relatifnya kecil. Yang kedua ada bentuk vertikal. Bentuk vertikal agak menyerupai bentuk piramid, yaitu dalam pelimpahan kekuasaan dari atas ke bawah. Hanya bagian vertikal berwujud tegak sepenuhnya. Seperti ada pada gambar. Yang ketiga ada bentuk horizontal. Bagan ini digambarkan secara mendatar. Bagan organisasi bentuk horizontal atau mendatar adalah bentuk bagan organisasi yang saluran wewenangnya dari pucuk atau ujung pimpinan tertinggi sampai dengan satuan organisasi atau pejabat yang terendah disusun dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Yang terakhir ada bentuk lingkaran, menggambarkan hubungan antara satu jabatan dengan jabatan. Bagan organisasi bentuk lingkaran adalah suatu bentuk bagan organisasi di mana satuan organisasi atau pejabat yang terendah disusun dari luar bidang lingkaran ke arah titik tengah pusat lingkaran, di mana titik tengah adalah pejabat atau pimpinan paling tinggi. Faktor-faktor, ada penjelasan tambahan ini, ada faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi. Tujuan, visi, misi, dan tujuan yang jelas membantu tim dalam bekerja. Namun hal tersebut belum cukup jika visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan tidak sejalan dengan kebutuhan dan tujuan para anggota. B. Ada tantangan. Manusia dikaruniai mekanisme pertahanan diri yang disebut fight auto fight syndrome. Ketika diharapkan pada suatu tantangan, secara naluri manusia akan melakukan suatu tindakan untuk menghadapi tantangan tersebut atau menghindar. Dalam banyak kasus, tantangan yang ada merupakan sesuatu rangkasan untuk mencapai kesuksesan. Dengan kata lain, tantangan tersebut juga merupakan motivator. Namun demikian, tidak semua pekerjaan selalu menghadirkan tantangan. Sebuah tim tidak selamanya menghadapi suatu tantangan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memberikan suatu tugas atau pekerjaan yang menantang dalam interval? Salah satu kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan apakah suatu tugas memiliki tantangan adalah tingkat kesulitan dari tugas tersebut. Jika terlalu sulit, mungkin dapat dianggap sebagai hal yang mustahil dilaksanakan. Maka tim bisa saja menyerah sebelum memulai mengerjakannya. Sebaliknya, jika terlalu mudah, maka tim juga akan malas untuk mengerjakannya karena dianggap tidak akan menimbulkan kebanggaan bagi yang melakukannya.
C. Ada keakraban. Tim yang sukses biasanya ditandain dengan sikap akrab satu sama lain, setia kawan, dan merasa senasib sepenanggungan. Para anggota tim saling menyukai dan berusaha keras untuk mengembangkan dan memelihara hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal menjadi sangat penting karena hal ini akan merupakan dasar terciptanya keterbukaan dan komunikasi langsung secara dukungan antar sesama anggota tim. Tanggung jawab. Secara umum setiap orang terstimulasi ketika diberi suatu tanggung jawab. Tanggung jawab mengimplikasikan adanya suatu otoritas untuk membuat perubahan atau mengambil keputusan. Tim yang diberi tanggung jawab dan otoritas yang proporsional cenderung akan memiliki motivasi kerja yang tinggi. E. Ada kesempatan untuk maju. Setiap orang akan melakukan banyak cara untuk dapat mengembangkan diri, mempelajari konsep dan keterampilan baru, serta melangkah maju menuju kehidupan yang lebih baik. Jika dalam tim setiap anggota merasa bahwa tim tersebut dapat memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan hal-hal tersebut di atas, maka akan tercipta motivasi dan komitmen yang tinggi. Hal ini penting mengingat bahwa perkembangan pribadi memberikan nilai tambah bagi individu dalam meningkatkan harga diri. F. Ada kepemimpinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa leadership merupakan faktor yang berperan penting dalam mendapatkan komitmen dari tim. Leader berperan dalam menciptakan kondisi kondusif bagi tim untuk bekerja dengan tenang dan harmonis. Seorang leader yang bijak juga dapat memahami 6 faktor yang dapat menimbulkan motivasi seperti yang disebutkan di atas. Faktor yang mempengaruhinya antara lain perubahan kebijakan pemimpinan, perubahan tujuan, pemekaran atau perluasan wilayah organisasi, volume kegiatan tambah banyak, tingkat pengetahuan, keterampilan dan para anggota, sikap perilaku anggota. Oke, lingkungan ekstern adalah keseluruhan faktor yang di luar organisasi, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan ekstern cukup banyak, antara lain politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber daya alam, dan demografi. Contohnya dalam organisasi, misal dalam organisasi kampus, yang pertama tentu kebijakan kampus, setelah itu faktor individu, keharmonisan hubungan dalam organisasi, hubungan dan organisasi mahasiswa yang lain, kaderisasi yang baik yang bisa dibangun, leadership yang baik, finansial, dan tercapainya visi dan organisasi termasuk faktor yang mempengaruhi organisasi tersebut. Berarti sedikit kesimpulannya adalah dari bentuk-bentuk bahkan organisasi ini, kalau bentuk piramid ini berbentuk seperti piramid dan dia penyerahan kekuasaannya lebih sedikit karena struktur jabatannya sedikit, tingkat jabatannya relatif sedikit. Untuk vertikal juga sama, cuman hanya bentuknya lebih tegak lurus. Untuk horizontal juga sama seperti vertikal, hanya saja berbentuk dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Sedangkan bentuk lingkaran ada mencangkup 4 jabatan yang menengah, dan masing-masing jabatan menengah ada bawahannya lagi, dan semuanya berpusat ke titik lingkaran tengah yang merupakan jabatan tertinggi. Mungkin itu saja yang bisa sedikit saya jelaskan, dan banyak kurangnya. Saya lupa juga mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.